Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nah, ikhwatal iman hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Jadi setelah Nabi SAW naik ke atas gunung bersama dengan para sahabat, maka orang-orang Quraisy pun merasa bahwa mereka sudah menang. Jadi mereka tidak terlalu punya keinginan untuk mengejar Nabi SAW. Apalagi ketika mereka mencoba naik ke atas, mereka dipanahi sehingga mereka merasa cukup di sana. Maka ketika mereka berada di medan perang, maka mereka memperlakukan jasad para syuhada dengan buruk. Mereka mencincang-cincang, menjadikan bagian tubuh para sahabat sebagai souvenir kemenangan mereka, menunjukkan dendam mereka sangat kuat terhadap kaum muslimin. Maka ketika Nabi SAW di atas, maka ada perbincangan antara Abu Sufyan dengan kaum muslimin. Maka dia mengatakan seperti ini. Kata Abu Sufyan, afikum Muhammad, apakah di antara kalian pasukan Muhammad itu ada? Kemudian para sahabat tidak menjawab. Kemudian dia pun mengatakan lagi, afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian juga ada Ibnu Abi Quhafah? Siapa Pak Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat pun tidak menjawab. Afikum Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Mereka pun tidak menjawab. Sampai ketika Abu Sufyan banyak bertanya seperti itu, akhirnya Umar bin Khattab pun ketika itu tidak kuat untuk menahan diri, sehingga Umar pun mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apa orang-orang yang engkau sebutkan yang tadi itu semuanya masih hidup semuanya, gitu kan? Karena kan Abu Sufyan melihat bahwa kekuatan Islam itu kalau 3 orang ini sudah nggak ada akan melemah, sehingga yang ditanyakan itu orang-orang pentingnya. Maka Umar mengatakan apa? Ya aduwallah innal ladzina dzakartahum ahya. Sesungguhnya orang-orang yang tadi engkau sebutkan mereka masih hidup. Wa qad abqallahu ma yasuuka. Maka Allah akan mengekalkan apa-apa yang nantinya akan menyusahkanmu. Maka dia mengatakan apa? Abu Sufyan mengatakan, qad kana fikum muslah, kami telah mencincang-cincang sahabat-sahabat kalian, tubuh-tubuh mereka, maka itu membuat kami bahagia, tidak menyusahkan kami, kata dia. Dia pun mengatakan apa? A'li Hubal, hiduplah Tuhan kami Hubal. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ala tujibunahu, kenapa engkau tidak jawab dia? Kemudian fama naqul, apa yang kami jawab? Qulu, katakanlah Allahu a'la wa ajal, sesungguhnya Allah lebih mulia daripada Tuhan-Tuhan kalian. Kemudian dia mengatakan apa? Lanal uzza wa la uzza lakum, kami punya Uzza sedangkan kalian enggak punya Uzza. Maka Nabi mengatakan, jawablah, katakanlah Allah lah pelindung kami, Allah pelindung kami, dan kalian tidak memiliki pelindung. Maka Abu Sufyan mengatakan, an'amta fa'al, sungguh Tuhan kami telah memberikan anugerah kepada kami, kata dia. Kemudian yaumun biyaumi badrin wal harbu sijal, maka hari ini adalah balasan untuk di perang Badar, kata dia, karena sesungguhnya peperangan itu berputar, kadang menang kadang kalah, kami menang sekarang. Maka ketika itu Umar mengatakan, la sawa'a qatlana fil jannah wa qatlakum finnar, tidak sama bahwa orang yang mati dari kami dalam perang ini mereka masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang mati di antara kalian maka mereka masuk ke dalam neraka. Ini dari sini kita mengambil pelajarannya apa, Pak? Bahwa agama itu semuanya nggak sama, Pak, ya. Agama itu semuanya nggak sama. Kalau agama itu sama, ngapain Nabi berdarah-darah? Ngapain Rasulullah berperang, mendakwahi,
para sahabat sampai meninggal. Ngapain seperti itu? Kan kalau misalkan agama itu sama, Nabi turun, sudahlah kan, kita kan benar semuanya ya. Ente benar, Yahudi benar, Kristen benar, musyrik benar, kalian benar. Sudah ngapain kita bertikai, kan kita semuanya benar gitu kan? Jadi makanya itu menunjukkan bahwa semua agama tidak sama. Jadi Al-Quran itu sebagai standarisasi bahwa keyakinan itu salah karena Al-Quran mengatakan apa? Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Maka Umar mengatakan apa? Enggak sama. Orang yang mati dari kalian masuk apa? Neraka. Orang yang mati dari kalian masuk surga. Enggak sama gitu. Agama kita enggak sama. Makanya itu sesatnya pemahaman yang mengatakan bahwa agama itu cuma pakaian, tujuannya sama, yaitu surga dan neraka. Maka ketika itu Abu Sufyan mengatakan, halumma ya Umar, Umar sini gitu kan. Maka Nabi mengatakan, i'tihi, datangi dia, mau ngapain dia. Maka Umar pun turun ke bawah, ngobrol dengan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, unshidukallah ya Umar, aku bertanya dengan sumpah wahai Umar, aqatalna Muhammada, apakah kami telah membunuh Muhammad? Kata Umar, enggak, Muhammad masih hidup di atas gitu kan. Kemudian dia mengatakan, perkataan engkau lebih aku percayai daripada perkataan Ibnu Qami'ah, orang yang mengklaim telah membunuh Rasulullah SAW. Padahal kan yang dibunuh oleh Ibnu Qami'ah siapa? Mus'ab bin Umair. Karena memang wajahnya agak mirip dengan Nabi, ketampanannya, jadi dia menganggap saya telah berhasil membunuh Muhammad. Maka Abu Sufyan mengatakan apa? Inna mau'idakum badral am al-qabil. Dia mengatakan, hey Muhammad, kita ketemu perang lagi tahun depan di Badar, kata dia. Dia ngajak perang lagi, Pak. Kata Nabi SAW, na'am. Katakan wahai Umar, na'am. Huwa bainana wa bainaka mau'id. Iya, itu janji antara kita dengan kalian, kita perang lagi nanti di Badar di tahun depan. Akhirnya sudah selesai. Akhirnya orang-orang Quraisy pun setelah perbincangan itu pun mereka akhirnya merasa puas dan akhirnya mereka pulang menuju Mekah. Ketika mereka berangkat, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali, memberikan tugas kepada Ali, wahai Ali, ukhruj fi atharil qaum fandur madza yasnaun. Wahai Ali, lihat, ikuti pasukan itu, wa ma yuridun, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Fa in kanu qad janabul khayla wamtatul ibila fa innahum yuriduna Makkah. Jika seandainya mereka menuntun kuda dan memakai unta, maka tujuan mereka adalah Mekah. Karena kan perjalanan jauh, jadi pakainya unta. Tapi kalau mereka menuntun kuda, kalau mereka mengendarai kuda dan menuntun unta, maka itu bahaya. Kemungkinan mereka akan datang ke kota Madinah. Takutnya setelah perang ini selesai mereka nggak merasa puas, mereka datang ke Madinah, menyerang Madinah gitu kan. Maka Ali pun ditugaskan untuk ngikutin pasukan tersebut. Dan ternyata Ali melihat bahwa mereka itu menuntun kuda dan mengendarai unta. Artinya mereka memang niat pulang ke Mekah. Maka Nabi SAW pun turun dari gunung tersebut dan Nabi pun merapihkan, melihat keadaan para syuhada. Maka Nabi pun mengatakan apa? Kepada salah satu sahabat untuk mencari sahabat-sahabat yang beliau kenal gitu. Sebetulnya beliau kenal sahabat-sahabat, tapi ada dari mereka yang punya peran-peran penting. Maka Nabi mengatakan kepada salah satu sahabat, carilah Sa'ad bin Rabi'. Ya, Sa'ad bin Rabi'. In ra'aitahu faqra'hu minni salam wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduka. Nabi mengatakan kepada satu sahabat, carilah Sa'ad bin Rabi', Pak. Siapa itu Sa'ad bin Rabi'? Seorang sahabat Ansar yang dipersaudarakan dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang dia mengatakan, aku punya istri banyak, punya harta banyak, ambillah setengah kekayaanku dan kau lihat istriku mana di antara dia yang cantik, maka engkau sukai mana, maka pilih, maka saya akan ceraikan, maka tunggulah masa idahnya dan nikahlah dia dengan dia itu. Nah, ini namanya Sa'ad bin Rabi'. Maka ketika itu Nabi mengatakan kepada orang yang diutus, carilah Sa'ad bin Rabi', kalau engkau melihatnya, ketemu dengan dia, maka sampaikan kepadanya salam dariku dan katakan
kepadanya, bagaimana keadaanmu, apa yang kau dapatkan wahai Sa'ad bin Rabi. Maka orang tersebut pun mencari-cari di antara jasa-jasa tersebut, dan dia menemukan Sa'ad bin Rabi sudah banyak tusukan-tusukan, luka-luka, dan dalam keadaan sakaratul maut di sana, tapi masih hidup. Kemudian aku pun mendekati dia dan mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Rabi, inna Rasulullahi yaqra'u alaika salam. Rasulullah SAW menyampaikan salamnya untukmu. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana apa yang kau dapatkan? Maka dia mengatakan, wa ala Rasulillahi salam, dan juga salam saya sampaikan kepada Rasulullah, dan katakan kepadanya, ajidu rihal jannah, saya mencium bau surga. Katakan kepada Rasulullah SAW. Maka ternyata Sa'ad bin Rabi meninggal dunia di sini, dan ada 70 luka kurang lebih, Pak, di badannya. Kemudian lihat, semua orang itu bekerja keras ya. Para sahabat, bagi mereka surga emang setelah mereka, artinya mereka mendapatkan surga tanpa perjuangan. Mereka harus mati seperti itu untuk mendapatkan surga, Pak. Kita, apa perjuangan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian ada seseorang namanya Usairim, dikenal dengan Usairim dia. Pada nama aslinya adalah Amr bin Thabit. Dia sebelum perang Uhud itu masih musyrik dia. Tapi ketika perang Uhud dia ikut perang, dan ketika ditanya, engkau ini perang kenapa? Karena gengsi kekauman atau memang engkau mencintai Islam, masuk Islam? Dia mengatakan raghbatan fil Islam. Dia mengatakan, aku cinta terhadap Islam, masuk kepada agama Islam. Maka dia pun ikut berperang dan ternyata meninggal dunia. Maka Nabi pun mengatakan tentang dia, huwa min ahli jannah, dia termasuk penduduk surga, Pak. Betapa beruntungnya orang yang seperti ini, Pak. Tapi kan kita nggak bisa menebak, kita nggak hidup dengan keuntungan ataupun beruntung seperti itu. Ada orang yang dia itu berlumuran dosa sampai dosanya banyak. Di akhir kehidupannya dia pun bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesali semua perbuatan dosanya di masa lalu. Maka ternyata ketika itu Allah pun maafkan dia dan Allah masukkan surga. Yang seperti ini kan enak, Pak ya. Cuman kan kita nggak bisa menebak, mencari 1% dari itu gitu kan. Tetap kita harus berjuang dengan amalan kita. Kita kan nggak paham bagaimana akhir hayat seseorang gitu kan. Maka kata Abu Hurairah, dia termasuk penduduk surga padahal belum pernah sholat sama sekali dia. Gimana mau sholat? Orang sebelum perang itu dia masih musyrik, ketika akan berangkat perang dia ikut perang gitu kan, belum sholat itu. Dan dia mengatakan, saya cinta dengan Islam, saya ingin membela Islam. Ternyata meninggal dunia, dan Nabi mengatakan dia termasuk penduduk surga. Kemudian selanjutnya, ambil pelajaran dari sini, Pak. Ambil pelajaran dari sahabat-sahabat ini, orang-orang yang memang lihat amalannya sedikit tetapi masuk surga disebabkan karena jihad fi sabilillah. Kuzman, orang munafik yang para sahabat tertipu dengan keheroikannya dalam perang. Dia dalam perang Uhud ini dia perangnya hebat. Maka saking hebatnya ini, maka para sahabat pun mengatakan huwa min ahli jannah. Dia termasuk penduduk surga. Tapi Nabi mengatakan la huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Lah kenapa? Gitu kan. Kenapa dia termasuk penduduk neraka? Ternyata pertama, sebab peperangannya bukan karena Allah tetapi gengsi kekauman. Dan kita kan nggak paham niatan seseorang seperti apa. Tapi ini kan Nabi mendapatkan wahyu. Kemudian yang kedua apa? Ternyata matinya dia itu adalah dengan sebab bunuh diri. Jadi apa? Dia mendapatkan luka-luka yang banyak. Dan karena dia nggak sabar dengan luka-luka tersebut, maka akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya karena nggak kuat dengan lukanya itu. Jadi dia pun menusuk diri dan akhirnya mati. Mati konyol bunuh diri, Pak. Gitu kan? Makanya ini dalam keadaan seperti ini kita bingung. Kadang saya berikan contoh kan tadi kan ada orang kena bom dalam perang, bom, kakinya hancur, ininya ususnya terbuka. Tapi dia masih hidup, masih sakaratul maut. Dia mengatakan, "Akhi,
hilangkan rasa sakit saya ini, tembak saya supaya mati saya gitu kan, supaya cepat matinya daripada saya matinya lama. Ini kan dikasih morfin juga nggak akan kena, itu kan percuma, mendingan untuk yang lain gitu kan. Maka dia katakan bunuh saya supaya saya mati. Nah, ini mati bunuh diri kalau seperti itu, Pak. Dia harus sabar dalam keadaan saat-saat sakaratul mautnya, harus sabar dia. Nah, jadi tertipu para sahabat dengan Kuzman ini karena terlihat amalannya bagus, ternyata niatannya tidak bagus. Itulah kehidupan dunia. Karena yang kita lihat adalah zahirnya. Kita pun menghukumnya dengan zahir. Nanti pada hari kiamat Allah yang akan membongkar itu semuanya. Yauma tublas sarair, hari ketika dibongkar rahasia-rahasia yang ada. Ada seorang ustaz menyampaikan kebaikan-kebaikan, ada seorang dai yang menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ternyata ada hadis yang menakutkan, riwayat Muslim, ketika ada seseorang dilemparkan dari atas neraka sampai dasar neraka, ususnya terurai ketika itu. Kemudian penduduk neraka pun mendekati orang tersebut dan mereka kaget. "Akhi, antum kok di sini? Ustaz kok di sini? Dulu kan antum suka ngasih nasihat, menyampaikan kebaikan, memerintahkan orang kebaikan, melarang orang keburukan. Kenapa di sini?" gitu kan. Apa kata dia? "Iya, saya memerintahkan kebaikan tetapi saya tidak mengamalkannya. Dan saya melarang keburukan dan saya yang mengamalkannya." Itulah, kita tertipu, kita tidak paham bagaimana akhir seseorang, Pak. Makanya kan tidak boleh kita mencap seseorang penduduk surga secara personal ya. Ini misalkan Pak Junet di surga, nggak boleh gitu kan. Bahkan ketika orang mati syahid pun, ketika orang itu matinya dalam keadaan perang, kita nggak boleh mengatakan oh dia syahid, nggak boleh secara personal. Tapi kita mengatakan mudah-mudahan dia syahid, gitu. Karena amalannya amalan syahid betul. Cuman personalnya kan yang tahu kan kesahan syahidnya itu kan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Sehingga kita nggak boleh memberikan rekomendasi secara personal. Kalau secara umum iya, orang yang meninggal dalam perang dia syahid fisabilillah. Orang yang dia meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Kita secara umum bilang seperti itu. Tapi kalau personal, bapak ini masuk surga, kita nggak bisa. Nah, kemudian Nabi SAW pun mengumpulkan jasad-jasad para sahabat, dan akhirnya para sahabat ini pun mereka dikuburkan dengan beberapa, artinya ada yang dikuburkan dua para sahabat dikuburkan dalam satu lubang yang sama gitu kan, melihat kedekatan-kedekatannya. Maka di sini ada ayahnya Jabir bin Abdullah, namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Dia dimakamkan dengan Amr bin Jamuh di satu makam gitu kan. Jadi dimakamkan di satu makam. Kemudian ada sahabat Hanzalah yang ketika didapati jasadnya ternyata sudah dalam keadaan basah gitu kan. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, tanyakan keluarganya apa yang dia lakukan. Ternyata Hanzalah ini baru nikah dan baru malam pertama dengan istrinya. Tapi ketika ya namanya pengantin baru Pak ya, kayak minum obat kan 3 kali sehari gitu kan. Pengantin baru kan, malamnya oke, setelah malam bangun lagi kan, paginya itu pagi hayo gitu kan, siang hayo, sore hayo gitu kan. Maka ternyata ketika setelah subuh dia berhubungan suami istri ibadah, ternyata mendengar jihad, dia belum mandi dulu. Akhirnya dia pun berangkat jihad, maka ternyata meninggal dunia, maka dimandikan oleh malaikat, disebut dengan ghusilul malaika. Kemudian ketika itu bibi Nabi SAW Safiyah. Siapa Safiyah? Safiyah adalah ibu dari Zubair bin Al-Awwam. Dan Safiyah kan ingin melihat jasad kakaknya Hamzah gitu kan istilahnya. Maka ketika itu Nabi mengatakan kepada Zubair, wahai Zubair, cegah ibumu untuk melihat jasadnya Hamzah karena takutnya nanti meratap gitu kan, karena memang meninggalnya dalam keadaan mengerikan seperti itu, jasadnya dicincang-cincang seperti itu. Maka kata Safiyah, tidak ya Rasulullah, izinkan saya akan bersabar. Maka ketika melihat jasadnya Hamzah, maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Safiyah pun sabar dan akhirnya mendoakan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Hamzah ini dikubur dengan Abdullah bin Jahash. Jadi satu kuburan yang sama. Dan tadi ayahnya Jabir bin Abdullah kan namanya Abdullah bin Haram ya. Maka ayahnya Jabir ini pun nanti 6 bulan kemudian Jabir pun dalam hatinya
saya ingin memindahkan jasad ayah saya dalam kuburan yang berbeda gitu kan. Maka ketika dibongkar ternyata setelah 6 bulan jasadnya Abdullah bin Amr bin Haram ini masih utuh seperti jasad yang belum tersentuh apapun. Itulah janji Allah kepada orang yang mati syahid bahwa jasadnya akan bertahan, tidak akan dimakan oleh tanah. Intinya ini banyak sahabat yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Mus'ab bin Umair kan. Mus'ab bin Umair ketika itu ya dia anak orang kaya, dia pemuda yang kaya raya itu. Tapi ketika dia mengenal Islam, dia tinggalkan semua kemewahan dunia dan kekayaan tersebut. Maka dia pun berubah menjadi orang yang sangat miskin. Kehidupannya sangat sulit gitu kan. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Dahulu tidak ada orang yang tidak iri kepada Mus'ab bin Umair ketika di Mekah karena hidupnya sangat mewah, keluarganya kaya raya. Bahkan dia mah nggak perlu kerja. Bangun tidur aja udah ada makanan di sampingnya, artinya pakaiannya branded semuanya, bermewah semuanya gitu kan. Semua wanita Quraisy itu ingin nikah dengan dia. Tapi ketika dia mengenal Islam, dia tinggalkan semuanya itu. Diusir oleh ibunya, diusir oleh kakaknya gitu kan. Maka kehidupannya berubah drastis. Maka kata Abdurrahman bin Auf, ketika meninggal dunianya Mus'ab bin Umair ini menyakitkan, menyedihkan. Karena dia tidak punya pakaian yang menutupi badannya, artinya pakaiannya sedikit. Maka ketika perang ini pun selesai, dia punya sesuatu yang bisa menutupi jasadnya, tetapi ketika ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Ketika ditarik ke bawah, kepalanya terlihat. Jadi kan syuhada kan dimakamkan dengan pakaiannya sendiri gitu, dengan apa yang dia bawa. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan apa? Ambillah beberapa bagian daun pohon, maka tutuplah kakinya dengan apa? Daun iddikhor namanya itu. Maka intinya itu. Jadi para sahabat pun artinya dia menjual dunianya untuk akhiratnya gitu. Kemewahan hidup yang dia miliki dia jual karena paham bahwa yang benar adalah Islam, yang dia harus lakukan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika semuanya sudah dikuburkan, maka Nabi pun ketika itu mengumpulkan sahabat dan akhirnya berdoa untuk mereka, dan Nabi pun mengatakan dengan doa yang sangat panjang ini, Pak. Ini panjang. Tapi meskipun dalam keadaan sedih seperti itu, apa yang Nabi ucapkan tetap pertama kalinya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahillakal hamdu kullu. Segala puji bagimu ya Allah. Itu kan enggak istilahnya apa? Ini kan dalam keadaan musibah. Masa musibah masih bilang alhamdulillah gitu kan? Tapi intinya Nabi pun mengucapkan itu. Segala puji bagimu ya Allah. Inni as'alukan na'imal muqim. Ya Allah, kami meminta kepadamu kenikmatan yang abadi. Allahumma inni as'alukal auna yawmal 'ilah. Kami memohon kepadamu pertolongan nanti pada hari kiamat. Wal amna yawmal khaif. Dan juga kami meminta kepadamu keamanan di hari ketakutan. Allahumma inni a'idun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana. Ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan-keburukan yang ada. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami, keimanan dalam hati kami, dan hiasilah keimanan tersebut dalam hati-hati kami, dan berikanlah kebencian kepada kami terhadap kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim. Wa ahyina muslimin, hidupkan kami dalam keadaan muslim. Wa alhiqna bis salihin, dan juga pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh nanti ketika meninggal dunia. Allahumma qatilil kafaratal ladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir yang mereka mendustakan nabimu, wa yasudduna an sabilik, dan mereka memalingkan orang dari jalanmu. Waj'al alaihim rizzaka wa azabaka, berikanlah kehinaanmu kepada mereka dan siksamu kepada mereka. Allahumma qatilil kafaratal ladzina utul kitab. Ya Allah, hancurkanlah mereka-mereka yang mendustakan Alkitab ini. Artinya meskipun Nabi SAW dalam keadaan sedih, tapi Nabi doanya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesedihan sesaat di dunia, kehilangan orang-orang tersebut, tetapi kan sejatinya mereka lebih bahagia karena mereka telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mungkin harus menangis itu kita sebetulnya. Kita yang termakan dengan angan-angan gitu. Kita yang merasa diri kita aman dari siksa Allah.
terombang-ambing dengan kemaksiatan dan syahwat. Kalau mereka kan sudah matinya dalam keadaan baik gitu kan. Harusnya kita nggak usah sedih dengan mereka. Harusnya kitalah yang sedih dengan diri kita sendiri. Maka ketika Nabi pulang ke Madinah dan Nabi pun menyampaikan kabar duka kepada keluarga yang telah meninggal dunia, maka Nabi mengatakan sesungguhnya bagi mereka surga wahai ibu. Maka ibu tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada kesedihan bagi kami ketika memang anak kami mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu a'lam bishawab, ini mungkin akhir dari kisah perang Uhud, tapi ternyata setelah ini ada perang lagi, Pak. Ini kan Sabtu nih. Perang ini kan tanggal 7 Syawal. Ternyata tanggal 8 itu ternyata Nabi pun sudah mengajak perang lagi para sahabat. Karena kenapa? Adanya penyesalan orang-orang Quraisy yang mereka telah pulang ke Mekah. Mereka ketika di tengah jalan mereka mengatakan, ngapainnya kita? Kita sudah menghancurkan musuh, tapi kok kita nggak membunuh mereka? Balik lagi yuk ke Madinah gitu kan. Akhirnya mereka pun ketika di tengah jalan ingin balik lagi ke kota Madinah, dan akan terjadi gesekan di hari selanjutnya, di hari Ahad, yang dikenal dengan perang Hamraul Asad. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Ada hal yang ingin ditanyakan, Pak? Silakan. Masya Allah ya, antum di sini bisa dikatakan khatam 2 kali, Pak ya. Di Al-Jabar udah khatam, ini murojaah sebelah sini. Luar biasa. Mudah-mudahan berkah semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.